Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian dalam mengkaji sebuah kitab yaitu Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang salatul Jum'ati, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-135. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu al-khamisu wa thalathuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-135. Hadis yang ke-135 ini akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan datang lebih awal untuk melaksanakan solat Jum'ah. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawm al-jum'ati ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang terjemahan beliau sudah berkali-kali sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan hadis ini disebutkan atau riwayat beliau disebutkan yaitu hadis yang kedua radhiyallahu taala anhu, sehingga tidak perlu diulang kembali. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ightasala yawmal jumu'ati. Barang siapa yang mandi di hari Jumat. Di sini dengan ungkapan Jum'ah. Mimnya disukun. Dalam riwayat lain, dalam nuskhah lain, dalam kitab lain, yaitu dengan didhammahkan mimnya. Jumu'ah. Dan ini adalah diperbolehkan, boleh mengucapkan Jum'ah atau Jumu'ah. Man ightasala yawmal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Yang dimaksud adalah mandi janabat, karena memang disebutkan dalam riwayat Muslim, man ightasala yawmal jum'ati ightisal atau ghuslal janabati, barang siapa yang mandi janabat di hari Jumat. Kata-kata hari Jumat ini yang dimaksud yaitu antara terbitnya matahari sampai solat Jumat. Ya. Man ightasala yawmal jumu'ati thumma raha fi sa'atil ula. Kemudian dia berangkat, pergi. Raha bermakna zahaba. Ya. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia berangkat fi sa'atil ula, pada jam yang pertama, ya. Pada hari Jumat itu ada 5 jam. 5 jam antara terbitnya matahari sampai keluarnya al-imam atau khatib pada hari Jumat. Ya. Dimulai dengan terbitnya matahari sampai keluarnya imam atau khatib pada hari Jumat tersebut. Jadi kalau kita permudah bahwasannya di hari Jumat itu, ya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ada 5 jam, ya. Kalau dikatakan di sini fi sa'atil ula, pada jam yang pertama, kalau misalkan kita hitung misalkan terbitnya matahari itu misalkan jam 6, kita ambil gampangnya saja, sampai misalkan keluarnya imam atau si khatib itu naik mimbar atau sampai jam 11, berarti jam yang pertama adalah antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Ya, ini kita ambil yang mudah, ya. Walaupun dari satu musim dengan musim yang lainnya itu tidak sama. Ya, kadang panjang waktunya, kadang agak lebih pendek. Taruhlah misalkan bahwasannya naiknya mimbar itu misalkan jam 11 misalkan, berarti jam yang pertama adalah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah sekitar antara jam 6 sampai jam 7. Kata Nabi SAW, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang berangkat, yaitu di hari Jumat tersebut, barang siapa yang berangkat di jam yang pertama, kurang lebih jam 7 pagi, ya, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor onta. Ya. Ini keutamaan bagi orang yang berangkat lebih awal, ya. Maka bagi dia adalah mendapatkan pahala. Pahalanya adalah seperti dia berkorban dengan seekor onta. Dia sembelih onta tersebut, kemudian dia sedekahkan, ya, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Fuqara wal masakin misalkan, atau yang lainnya yang membutuhkan. Maka orang yang berangkat di awal-awal waktu, di jam yang pertama, di hari Jumat, setelah dia mandi, ya, maka kata Nabi SAW, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan orang tersebut telah bersedekah, telah berkorban dengan seekor onta. Ini adalah keutamaan bagi orang yang pertama mandi di hari Jumat, kemudian dia bersegera untuk mendatangi, ya, masjid
untuk melaksanakan salat Jumat di awal waktu sekitar antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Ini jam yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan." Dan barang siapa yang berangkat ke masjid pada hari tersebut, hari Jumat, di jam yang kedua, kurang lebih antara jam 7 sampai jam 8 misalkan, ya. Fa ka'annama qarraba baqaratan. Maka seakan-akan dia adalah orang yang berkorban dengan seekor sapi atau seekor lembu. Ya, maka bagi dia mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban dengan seekor lembu atau sapi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, "Wa man raha fi sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarraba kabshan aqrana." Dan barang siapa kata Nabi SAW berangkat di hari Jumat di jam yang ketiga, ya, kurang lebih yaitu jam 9 pagi di hari Jumat, ya, fa ka'annama qarraba kabshan aqrana. Maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor domba jantan al-aqran, atau aqrana di sini adalah bertanduk, menunjukkan bahwasannya domba tersebut adalah yakni sehat, tidak cacat, ya, dan itu adalah afdol, ya, dan itu adalah lebih afdol dibandingkan domba yang tidak mempunyai tanduk, ya. Jadi sempurna, ada tanduknya, ya, menunjukkan bahwasannya domba tersebut adalah yakni tidak cacat. Jadi Nabi SAW mengumpamakan barang siapa yang berangkat di jam yang ketiga, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor domba jantan yang bertanduk. Ya. Dan tiga-tiganya itu, baik itu onta maupun sapi dan kambing, inilah disebut dengan bahimatul an'am, yang mana seseorang yang berkorban selain hal ini adalah maka tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadis ini, yang keempat, "Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan." Dan barang siapa yang berangkat di jam yang keempat, ya, kurang lebih yakni jam 10 pagi misalkan, ya, kalau kita ambil gampangnya misalkan sampai jam 11 misalkan. Jadi jam yang keempat adalah, ya, sekitar jam 10, antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Barang siapa yang berangkat di jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan. Maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor ayam, ya, dengan seekor ayam, baik itu jantan maupun betina. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang kelima, "Wa man raha fi sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydatan." Dan barang siapa yang berangkat di jam yang kelima, berarti jam yang berikutnya, yaitu sekitar jam 11, antara jam 10 sampai jam 11. Ya. Maka seakan-akan orang tersebut telah berkorban dengan sebutir telur. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada tingkatan-tingkatannya. Barang siapa yang lebih awal datangnya untuk menghadiri salat Jumat, ya, untuk mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan salat Jumat,
maka bagi dia adalah mendapatkan onta, yang berikutnya adalah yaitu sapi atau lembu, yang ketiga adalah seperti dia berkorban dengan seekor domba, ya, atau kambing jantan yang bertanduk, dan yang keempat adalah yaitu seperti dia bersedekah atau berkorban dengan seekor ayam, dan yang terakhir yang kelima adalah seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Maka dari waktu yang ada ini, manakah yang harus kita utamakan? Tentunya adalah jam yang pertama, dan ini adalah tidak semua orang bisa untuk melaksanakan hal semacam ini, karena ada hal-hal yang misalkan bagi orang yang bekerja misalkan di waktu harinya, di pagi harinya, ya, maka hendaknya seorang berupaya dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, karena ini adalah merupakan tabungan kita nanti untuk akhirat kita. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir hadis ini disebutkan, fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Kemudian kata Nabi SAW, apabila imam tersebut keluar, ya, untuk khutbatu salatul Jum'ah, hadaratil malaikatu, maka para malaikat itu hadir, ya, dan sudah ditutup tulisan tadi itu, ya, catatan-catatan bagi orang yang datang lebih awal dan seterusnya. Tapi kalau tatkala khatib tersebut sudah datang dan keluar, sudah menaik mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikir, maka para malaikat hadir, tidak mencatat lagi, sudah selesai catatan-catatan, ya, bagi orang yang datang lebih awal tadi itu dan berikutnya, maka malaikat datang, ya, untuk mendengarkan khutbah. Yastami'una dzikir, dzikir ini al-khutbah, bahwasanya para malaikat tersebut tugasnya sudah selesai, sekarang mendengarkan khutbahnya al-khatib, ya, mendengarkan khutbahnya khatib, ya. Hadis ini hadisun sahihun, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wa Muslimun. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Yang pertama disebutkan, fihi fadlul ghusli yaumal jumu'ati wa an yakuna qabla adh-dhahabi ila salati. Hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu keutamaan mandi di hari Jumat, ya, mandi janabat, ya, karena memang disebutkan dalam riwayat Muslim. Wa an yakuna qabla adh-dhahabi ila salati, dan hendaknya mandinya itu dilakukan sebelum berangkat untuk melaksanakan salat Jumat. Jadi dia mandinya betul-betul memang untuk salat Jumat, ya. Walaupun boleh juga seorang mandi di awal waktu misalkan, ya, sebelum berangkat kerja, mandi janabat, ya, di hari Jumat tersebut. Kemudian, ya, menjelang Jumat, ya, sudah tidak mandi lagi. Hal itu adalah diperbolehkan. Tapi ini adalah keutamaan bagi orang yang, ya, yang disebutkan dalam hadis ini adalah keutamaan mandi di hari Jumat, dan mandinya tersebut adalah dilakukan sebelum berangkat, ya, menuju salat Jumat, ya. Jadi jelas sekali hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mandi janabat pada hari Jumat, ya, dan dilakukan sebelum atau hendak mau berangkat menuju ke salat Jumat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Yang kedua, wa fihi fadlu tabkiri ilaiha min awali sa'atin nahar. Hadis ini
menjelaskan kepada kita, yaitu keutamaan untuk datang lebih awal, ya, untuk melaksanakan salat Jumat tersebut di awal-awal waktu tadi. Karena disebutkan Nabi SAW menyebutkan ada 5 waktu tadi itu. Jam yang pertama, jam yang kedua, sampai jam yang kelima. Ya. Tentunya yang pertama adalah lebih afdal daripada yang kedua. Yang kedua lebih afdal daripada yang ketiga dan seterusnya. Yang ketiga, al-fadlul madhkuru fi hadha murattabun 'ala al-iqtisali wat tabkiri jami'an. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah, yaitu konsekuensinya berakibat, yaitu untuk melaksanakan 2 hal tadi itu. Mandi dan bersegera, datang lebih awal untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, mandi dan datang lebih awal, ya, untuk melaksanakan salat Jumat. Yang keempat disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, anna tartibat thawabi 'alal maji'i ilaiha. Bahwasannya urutan pahala itu sesuai dengan kedatangannya. Seorang yang datang lebih awal, ya, tentunya adalah lebih baik daripada orang yang datang setelahnya. Demikian pula seterusnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis tadi itu, barang siapa yang datang di awal waktu, di jam yang pertama, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor onta. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, annal badanata afdalu minal baqarati fil hadyi wa kadzalika al baqaratu afdalu minasyati. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya seekor onta itu lebih afdol, ya, daripada seekor lembu dalam hadyu. Dalam pelaksanaan hadyu atau korban, ya, dalam pelaksanaan haji, ya, adalah istilah hadyu bagi haji tamattu dan haji qiran. Ya, maka seorang yang berkorban dengan seekor onta itu lebih afdal, lebih baik dan lebih utama daripada orang yang berkorban dengan seekor lembu atau sapi. Demikian pula, ya, orang yang berkorban dengan seekor lembu atau sapi itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang yang berkorban dengan seekor kambing. Yang keenam, annal kabsyal akrana afdalu min ghairihi min sa'iril ghanami fil hadyi wal udhiyati. Bahwasannya kambing atau domba yang bertanduk itu lebih utama dibandingkan yang lainnya, ya, dibandingkan yaitu kambing-kambing yang ada. Karena memang ada kambing yang belum keluar misalkan, ya, belum keluar tanduknya atau tidak ada tanduknya, mungkin karena patah berarti cacat. Ya, maka kambing yang bertanduk tersebut adalah lebih utama, ya, dalam hadyu maupun berkorban. Yang ketujuh, anna sadaqata maqbulatun wa in qallat. Li'annahu ja'ala ihda'al baydati mikyasan fi thawabi. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya sedekah itu diterima walaupun sedikit nilainya. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Kenapa demikian? Karena dalam hadis tersebut, dalam hadis ini, ya, bahwasanya seorang yang menghadiahkan sebutir telur, ya, itu menjadi alat pengukur, ya, dalam mendapatkan pahala. Walaupun dia bersedekah, berkorban atau bersedekah dengan sebutir telur, maka dia juga akan mendapatkan
pahalanya yang setimpal. Ya. Jadi mungkin seorang menganggap bahwasanya sedekah sedikit ya tidak diterima. Tidak, walaupun sedekah itu adalah sedikit nilainya, mungkin kita menganggapnya ada sesuatu yang sepele, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya bisa jadi itu adalah sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar kalau dibarengi dengan keikhlasan ya, karena mengeluarkan ya sebagian yang kita miliki, walaupun mungkin kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang sepele, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mungkin itu menjadi besar karena keikhlasan seorang tersebut. Ya. Ikhlas wal mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan faedah yang ke-8 disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu. Innal malaikata ala abwabil masajidi yaktubunal qadimina al-awwala bil awwali fil maji'i ila salatil jumu'ati. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya para malaikat tersebut berada di pintu-pintu masjid. Para malaikat tersebut menulis orang yang datang satu persatu. Ya, yang datang lebih awal tentunya lebih afdal, lebih utama daripada orang yang datang berikutnya. Ya, dicatat semuanya sama para malaikat. Para malaikat yang bertugas khusus dalam hal ini. Bukan malaikat raqib wal atid, bukan. Ya, tapi malaikat yang khusus mencatat orang-orang yang datang lebih awal dan seterusnya untuk menghadiri salat Jum'ah. Ya. Yang ke-9, wa annahum yansarifuna ba'da dukhulil imami li sama'idz dzikri fala yakunu lil ati ba'da insirafihim thawabut tabkir. Bahwasanya para malaikat tersebut bubar ya setelah datangnya imam. Ya, setelah datangnya imam untuk mendengarkan khutbah. Untuk mendengarkan khutbah atau tatkala khatib ya naik mimbar, maka para malaikat membubarkan diri dari mencatat orang-orang yang datang berikut tersebutnya itu. Wala yakunu lil ati ba'da insirafihim thawabut tabkir. Maka setelah bubarnya para malaikat tersebut, tatkala imam itu naik mimbar untuk khutbah, ya, maka bagi orang yang datang setelah mereka itu bubar dari tempat di pintu-pintu masjid tersebut, maka tidak mendapatkan pahala orang yang datang atau datang lebih awal. Sudah tertutup catatannya. Ya. Maka ini hendaknya menjadi suatu perhatian khusus buat kita, khususnya bagi sebagian kaum muslimin yang berlambat-lambat ya atau bermalas-malasan untuk mendatangi salat Jumat ya. Maka hendaknya kita upayakan sebelum imam atau khatib naik mimbar, kita segera datang ya, segera datang. Ya. Agar kita mendapatkan catatan yang dicatat oleh para malaikat, orang yang datang ya sebelum waktunya. Ya, dengan ketentuan-ketentuan tadi itu, waktu yang pertama lebih afdal daripada waktu yang kedua dan seterusnya. Yang ke-10, taksimu hadhihi sa'atil khams min tulu'is syamsi ila dukhulil imami binisbatin mutafawitatin. Ya. Wa dzakara as-San'ani anna as-sa'ata huna la yuradu biha miqdarun muayyanun muttafaqun alaihi. Yang ke-10, bahwasannya hadis ini menjelaskan juga tentang pembagian 5 waktu. Nah, 5 waktu ini dimulai dengan yaitu min tulu'is syams ila dukhulil imam.
yaitu dari terbitnya matahari sampai masuknya imam atau khatib naik mimbar. Ya. Jadi misalkan sudah saya sampaikan di awal tadi itu, misalkan ya, kita ambil mudahnya saja ya. Bahwasannya imam tersebut adalah naik mimbar misalkan dalam satu musim, tentunya tidak sama dengan musim yang lainnya. Misalkan jam 11 misalkan. Ya. Berarti terhitung dari jam 11 sampai 5 jam berikutnya atau sebelumnya, yaitu kurang lebih jam 6. Ya, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 11, persis 5 jam. Ini kita ambil yang simpelnya, ya. Ya, kita ambil simpelnya. Kemudian disebutkan di sini, wa dzakara as-San'ani anna sa'ata huna la yuradu biha miqdarun muayyanun muttafaqun alaih. Al-Imam As-San'ani menyebutkan bahwasanya jam atau waktu atau saat yang dimaksud dalam hadis tersebut, ya, tidak ada ketentuan yang paten. Ya, tidak ada ketentuan yang paten yang sudah disepakati. Ya. Jadi kita berupaya untuk datang lebih awal, ya. Kita datang lebih awal. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Jadi ungkapan Al-Imam As-San'ani di sini adalah tentang waktu dan saat itu yang dimaksud dalam hadis itu adalah tidak ada ketentuan yang paten, yang tertentu, yang sudah yakni yang paten. Memang waktu, ya, antara terbitnya matahari sampai waktu zuhur itu adalah sekali lagi satu musim dengan musim yang lainnya adalah tidak sama. Ya. Tidak sama. Kadang panjang, kadang pendek. Ya. Kadang-kadang kalau kita di tempat kita, ya, kadang-kadang 11:30, ya, siang. Kadang-kadang lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Ya. Jadi memang tidak ada yakni ketetapan yang khusus. Tetapi yang jelas bahwasanya kita berupaya dan berusaha untuk datang lebih awal. Ya, datang lebih awal pada hari Jumat tersebut. Yang ke-11, al-qadimuna fi sa'atin min hadhihi sa'atil khams yatafawatuna fi sabqi aidan wa yakhtalifu fadlu qurbanihim bi ikhtilafi sifatihi. Ya. Ini orang-orang yang datang pada jam-jam tersebut, dari jam atau ada 5 jam tersebut, mereka berbeda-beda, ya, sesuai dengan kedatangan mereka. Dan hal itu adalah bersangkut paut dengan berkorbannya, ya. Di awal waktu tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di jam yang pertama, orang yang datang di jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor onta. Orang yang datang di jam yang berikutnya, jam yang kedua, berarti dia seakan-akan dia berkorban dengan seekor lembu atau sapi. Dan yang ketiga seterusnya dan seterusnya, yaitu lebih berbeda-beda, ya. Tentunya yang pertama lebih afdal daripada yang kedua. Yang kedua lebih afdal daripada yang ketiga dan seterusnya. Kemudian yang ke-12 disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, anna fadlan nasi 'inda as-San'ani murattabun ala a'malihim bil jum'ati wa ghairiha. Bahwasannya keutamaan manusia itu menurut Al-Imam As-San'ani murattabun ala a'malihim bil jum'ah. Ya. Yaitu berakibat atau berhubungan erat dengan perbuatan-perbuatan mereka pada hari Jumat tersebut. Yang awal lebih afdal daripada yang kedua, yang kedua lebih afdal daripada yang ketiga, dan yang seterusnya. Kemudian disebutkan di sini dengan sebuah ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya.
Kemudian disebutkan fala hasaba wala nasaba wala nashaba. Maka dalam hal ini adalah siapapun yang datang lebih awal itu adalah lebih utama, bukan karena nasabnya, bukan karena keturunannya. Tapi orang yang datang lebih awal itu lebih afdal daripada orang yang datang di waktu yang berikutnya atau waktu yang kedua. Orang yang datang di waktu yang kedua lebih utama dibandingkan orang yang datang di waktu yang ketiga dan seterusnya. Yang ketiga, yang ke-13, al-hadyu alladhi yuradu bihi an-nusku fima yata'allaku bil harami wal ihrami la yakunu illa min bahimatil an'am wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Hadyu, korban di musim haji, yang dimaksud dalam hadyu ini adalah yang berhubungan dengan ihram, yaitu masalah haji, ya. La yakunu illa min bahimatil an'am. Maka hal itu adalah tidak terjadi kecuali dengan dari golongan bahimatul an'am, yaitu binatang ternak. Apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am dalam hal ini? Yaitu yang diperbolehkan adalah untuk berkorban itu adalah yang pertama yaitu al-ibil, onta. Yang kedua al-baqar, yaitu sapi. Ya. Yang ketiga adalah al-ghanam, yaitu kambing. Ya. Onta lebih afdal dalam masalah hadyu atau berkorban dibandingkan dengan lembu. Dan lembu lebih afdal ya dalam masalah hadyu atau berkorban dibandingkan dengan seekor kambing. Ya. Kemudian disebutkan di sini amma ad-dajajatu wa ghairi dhalika fala yujzi'u fi dhalikal maqam li'annahu arada fi hadzal hadits mutlaqus sadaqah. Adapun ya untuk ayam ya dan yang semisalnya, ayam, itik ya, bebek dan seterusnya, maka hal itu adalah tidak diperbolehkan untuk hadyu, untuk korban. Ya, karena memang Nabi SAW menyebutkan korban itu adalah ya binatang-binatang bahimatul an'am, yaitu al-ibilu wal ghanamu wal baqaru wal ghanamu, yaitu onta, lembu atau sapi maupun kambing. Ini saja. Selain hal ini adalah maka jenisnya tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu bagi seorang yang korban ya atau hadyu ketika musim haji atau berkorban, apabila dia berkorban dengan seekor ayam atau itik atau itik ya, maka korbannya adalah tidak sah. Tidak diterima karena tidak sesuai dengan jenis yang telah digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban, imma dia adalah menyembelih unta dan itu lebih afdal, imma dia menyembelih yaitu dengan seekor sapi atau lembu ya. Kemudian bisa jadi dengan berkorban dengan seekor kambing. Tentu yang pertama, unta lebih afdal daripada lembu dan lembu lebih afdal daripada seekor kambing. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu as-sadisu wa thalathuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-136. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita kapankah Nabi SAW salat Jum'ah. An Salamah ibn Aqwa wa kana min ashabi syajarati radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil jum'ati thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadillu bihi rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa fi lafdin ay lafdi Muslim kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu
thumma narji'u fanatatabba'u al-fai'a. Rawahu Muslimun. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang sahih. Riwayat yang pertama adalah riwayatkan Bukhari wa Muslim, dan riwayat yang kedua adalah riwayat Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Salamah ibn Aqwa'. Ya. Nama beliau adalah, nama lengkapnya adalah Salamah ibn Amr bin Sinan al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kata-kata Al-Aqwa ini adalah julukan ya dari kakeknya, ya. Kakeknya yang bernama Sinan, ya. Dijuluki dengan Al-Aqwa sehingga dinisbatkan kepada Al-Aqwa, Salamah ibnul Aqwa. Beliau adalah orang yang pemberani, ya, orang yang mulia, ahli memanah, ya. Dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah, dan umur beliau meninggal pada umur 80 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana min ashabis syajarati radhiyallahu anhu. Ya, muallif menyebutkan di sini bahwasannya beliau adalah salah satu orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Ashabus Syajarah maksudnya adalah beliau, yaitu salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Dikatakan bahwasanya pohon tersebut adalah, yaitu ada mengatakan sidr, yaitu pohon sidr, bidara atau yang lainnya. Ya, ada mengatakan ya yang lainnya di Hudaybiyah. Ya, pada tahun yang ke-6, ya pada tahun yang ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disebut dengan Bai'atur Ridwan. Mana para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan umrah, ya, dan ziarah untuk mengunjungi keluarganya yang sudah lama tidak ketemu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk meninjau dan melihat kondisi di Makkah sebelum sampai kota Makkah. Sebelum memasuki kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk melihat kondisi di sana aman atau tidak. Ya. Kemudian tidak tahunya dikabarkan bahwasannya sampailah kabar bahwasannya Utsman bin Affan terbunuh. Dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Ya. Lalu di saat itulah ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang musyrikin. Ya, dan tidak ada orang yang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang saja, yaitu Ja'ad bin Qais, yang mana di saat itu para sahabat Rasulullah SAW membaiat ya Nabi SAW yang jumlahnya tidak kurang dari 1.000 orang. Dinyatakan 1.400 sahabat Rasulullah SAW membaiat Rasulullah SAW untuk berjanji setia untuk memerangi kaum musyrikin. Ya. Ya. Bahkan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha, telah rela kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, di mana mereka itu ya telah membaiatmu, ya sudah berjanji setia di bawah pohon, yaitu yang terkenal dengan Bai'atur Ridwan. Berapa jumlahnya mereka? 1.400 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang
menyelisih janji setianya kecuali seorang saja yang terkenal dengan sebutan Ja'ad bin Qais, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi dikatakan di sebuah kana min ashabis syajarati radhiyallahu an, bahwasanya beliau adalah orang-orang yang pernah membaiat Nabi SAW di bawah pohon, ya, yang terkenal dengan sebutan yaitu Bai'atur Ridwan pada tahun yang ke-6 Hijriah. Qala, beliau Salamah mengatakan, ya, Salamah ibn Aqwa mengatakan, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil jum'ati, bahwasanya kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadillu bihi. Kemudian kita bubar, ya, berangkat dan pulang ke rumah kita masing-masing setelah salat. Walaysa lil hitani dhillun nastadillu bihi. Maka tidak ada pada dinding-dinding ini tidak ada bayangan yang bisa kami untuk pergunakan untuk melindungi diri. Ya, ini seorang yang sangat panasnya mungkin mencari lindungan, ya, mencari lindungan, bayangan dari sebuah bangunan, dinding atau pohon atau yang lainnya. Tapi kata Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala mengatakan, di saat itu kita selesai dari sholat Jumat, ya, tidak ada bayangan, bahwasannya dinding itu, ya, tidak ada bayangannya, ya. Tidak ada bayangannya. Laisa lil hitani dhillun nastadillu bihi. Bahwasanya untuk dinding-dinding tersebut tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan yang bisa kami pergunakan untuk melindungi diri kita. Ya. Artinya bahwasannya Nabi SAW melakukan salat Jumat itu adalah di awal-awal waktu. Ya, di awal waktu, dalam artian bahwasanya matahari tepat di tengah, ya, matahari tepat di tengah. Karena disebutkan di sini walaysa lil hitani dhillun nastadillu bihi, ya, berarti matahari persis di tengah, sehingga tidak ada bayang-bayangan. Lain dengan misalkan matahari sudah agak cenderung atau zawal, cenderung ke arah barat, sehingga ada bayangan-bayangan di sini, ada bayangan benda, suatu benda, baik itu pohon atau rumah atau yang lainnya. Tapi saat itu kata Salam ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada bayangan. Walaysa lil hitan nastadillu bihi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mensegerakan, ya, ini salat Jumat, ya, sehingga para sahabat selesai salat langsung pulang, tidak ada bayangan. Artinya persis matahari di tengah-tengah. Disebutkan dalam riwayat Muslim wa fi lafdin, ya, dalam riwayat Muslim, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma narji'u natatabba'ul fai'a. Dalam riwayat Muslim bahwasanya kami, ya, kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu taala anhu, kunna nujammi'u ay nuqimul jumu'ata, bahwasanya kami melaksanakan salat Jumat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zalatis syamsu, apabila matahari itu adalah cenderung ke arah barat, menyingsing ke arah barat. Ya, apabila matahari sudah menyingsing ke arah barat. Thumma narji'u fanatatabba'ul fai'a. Kemudian kami pergi atau pulang, ya, mencari, untuk kami berjalan, ya, mencari apa? Mencari bayang-bayang. Mencari bayang-bayang. Dari saking panasnya, mencari bayang-bayang, mencari lindungan, ya, mencari lindungan. Ya, seorang yang panasan misalkan, ya, di siang bolong, tentunya dia mencari tempat yang dingin. Ada bayangan, dia arah ke situ, ya, menuju ke bayang tersebut, sehingga dia tidak kepanasan dengan terik matahari yang sangat panas. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu, yaitu yang pertama, masyru'iyatut tabkiri fil jum'ati mutlaqan. Ya. Masyru'iyatut tabkir fil jum'ati mutlaqan. Disyariatkannya untuk mensegerakan untuk salat Jum'ah secara umum. Sawa'un akana fi syita'in am sayfin. Wa yakunu hadithul ibrad khasan bid-dhuhri. Baik itu di waktu atau di musim dingin, di musim penghujan maupun di musim kemarau, ya. Wa yakunu hadithul ibrad khasan bid-dhuhri. Sedangkan hadis yang menyatakan untuk mendinginkan waktu atau mengulur waktunya, waktu zuhur itu, ya, didinginkan, itu adalah khusus untuk waktu sholat zuhur, karena memang sholat Jumat ini adalah lain, ya, lain dengan sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat, sedangkan Jumat adalah 2 rakaat. Yang kedua, zahirul hadithi jawazu salatil jum'ati qabla az-zawali, haitsu kanu yusalluna thumma yansarifuna wa laysa hunaka dhillun yastadillu bihi. Ya. Hadis yang kedua ini, faedah yang kedua ini menunjukkan bahwasanya konteks hadis, ya, konteks hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan salat Jumat sebelum zawal, qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Ya. Haitsu kanu yusallun, di mana saat itu adalah para sahabat melakukan salat Jumat. Thumma yansarifuna wa laysa hunaka dhillun yastadillu bihi. Ya. Dan saat itu para sahabat sudah pulang ke rumahnya masing-masing dan tidak ada dhil, tidak ada bayangan untuk dipergunakan sebagai lindungan, ya. Kalau menuju ke rumahnya masing-masing mencari tempat yang dingin, lindungan, bayang-bayang agar tidak terkena secara langsung dengan dari terik matahari. Ya. Tentang hal diperbolehkannya atau tidaknya untuk melakukan salat Jum'ah sebelum zawal atau sudah zawal, itu khilaf di antara para ulama. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ittafaqal ulama ala anna akhir waqti salatil jum'ati huwa akhir waqti dhuhri. Bahwasanya sepakat para ulama, ya, bahwasanya akhir waktu salat Jumat itu adalah akhir waktu salat zuhur. Wakhtalafu fi ibtida'i waqtiha. Para ulama berbeda pendapatnya adalah dalam permasalahan permulaan waktu salat Jumat tersebut. Ada 2 pendapat. Yang pertama disebutkan fadhahaba ala immatus thalathatu ila anna waqtaha yabtadi'u bi zawali syamsi kadzuhri. Pendapat 3 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwasannya waktu salat Jumat tersebut adalah dimulai dengan zawalus syams, yaitu setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, menyingsingnya matahari, ya, ke arah barat, di tengah-tengah kemudian menyingsing sedikit, itu berarti sudah masuk waktu zuhur, dan itulah adalah permulaan, ya, salat Jumat seperti zuhur. Dasarnya apa? Dasarnya adalah di antaranya hadis ma rawahu al-Bukhari an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ata hina tamilu syamsu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jum'ah ketika matahari menyingsing ke arah barat, tergelincir ke arah barat, artinya sudah ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Ini
pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahabal imamu Ahmadu fil masyhuri anhu ila dukhuli waqtiha biqadri waqti dukhuli salatil Eid. Bahwasannya pendapat yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat dan masyhur dari beliau pendapat ini bahwasannya masuk waktu salat Jumat itu adalah biqadri waqti dukhuli salatil Eid, seperti waktu salat Id saja. Salat Id itu dimulai dari kapan? Setelah terbitnya matahari. Ya, setelah terbitnya matahari. Ya. Wastadalla ala dzalika bi adillatin. Beliau berdalil dengan beberapa dalil. Wa minha ar-riwayah al-ula fi haditsil bab. Yang pertama sebagai dalil adalah riwayat yang pertama, yaitu riwayat Bukhari wa Muslim pada hadis yang kita bahas ini. Bahwasanya Nabi SAW kata Salam ibn Aqwa, salat Jumat, ya, dan kami selesai dari salat Jumat tersebut tidak ada bayangan sama sekali. Berarti Nabi SAW melaksanakannya sebelum zawal. Berarti Nabi SAW melakukannya sebelum zawal. Melaksanakannya sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Ya. Dan juga termasuk dalil dari pendapat yang kedua ini, yaitu wa min adillatihi ma akhrajahu Muslimun wa Ahmadu min hadithi Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata thumma nadhhabu ila jamalina fanurihuha hina tazulu syams. Di antara dalil-dalilnya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari hadis Jabir bahwasanya Nabi SAW beliau salat Jum'ah, thumma nadhhabu ila jimalina fanurihuha, kemudian kita kembali pergi ke onta kami dan kami memberikan istirahat kepada onta tersebut hina tazulu syams, ketika matahari tergelincir, ya, ketika kami tergelincir ke arah barat. Iya. Kemudian dari kedua pendapat ini, Syekh merajihkan al-ula wal afdalu as-salatu ba'da zawal. Yang lebih utama dan yang lebih afdal adalah melaksanakan salat Jumat itu adalah ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari ke arah barat seperti waktu dhuhur, ya. Dan ini adalah ini seperti pendapatnya ini jumhur ulama, yaitu al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, ya. Seperti salat dhuhur dimulainya adalah setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi beliau mentarjih pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur, yaitu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bahwasannya salat Jumat itu dimulai setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, yaitu ba'da zawal. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada hadis-hadis berikutnya dalam bab salat Jumat ini. Demikian yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi wa min syaitan. Wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.